apa sih yang bisa dilakukan sama teman-teman gitu supaya menjadi manusia yang lebih mindful gitu. Dan menurut kamu stepnya itu kita harus menjadi mindful dulu baru kita menyembuhkan diri kita atau itu berjalan selaras? Karena kalau di pengalaman aku itu di saat aku dengan tadi yang aku cerita dengan meditasi itu ya berusaha lebih aware dengan keadaan sekitar, dengan apa yang aku rasakan di tubuh, dengan pemikiran-pemikiran. Itu tuh kadang-kadang aku malah menjadi lebih sensitif gitu loh, Syo. Jadi kayak trauma-trauma semuanya keluar. Jadi kadang-kadang aku merasa kayak, aduh apa ini terlalu terlalu aware ya? Apa aku seharusnya menyembuhkan satu persatu trauma dulu sebelum melakukan mindfulness practice gitu. Jadi kadang terlalu overwhelmed juga dengan perasaan-perasaan yang tiba-tiba muncul semua gitu ke permukaan gitu. Jadi menurut kamu itu gimana sih? Apakah kita harus menjadi aware dulu, menjadi mindful dulu, baru menyembuhkan diri? Apa itu ya terjadi secara bersamaan gitu? Baik, pertanyaannya bergantung pada setiap kebutuhan, Kak Vina. Tapi secara Hmm. umum bisa saya bagikan bahwa langkah sederhana dan paling praktis yang bisa kita lakukan ialah kita sadar dulu pada hal yang terkecil yang udah semesta berikan ke kita, yang Tuhan berikan ke kita, yang perlu kita syukuri. Karena jika hal kecil saja belum kita sadari, belum kita syukuri, kita uh, akan menimbulkan kekaburan bagi kita untuk mengapa aku harus melakukan hal tersebut gitu. Karena ini bukanlah suatu paksaan ya, ini yang tadi Hmm. bahwa ini adalah perjuangan dan gak semua orang mau bersedia untuk berjuang. Jadi langkah paling sederhananya kita perlu sadar dulu apa yang ada dalam diri kita yang udah ada. Dan hal tersebut yang paling sederhana yang bisa kita syukuri adalah nafas kita. Bahwa kita bernafas bukan hanya untuk taken for granted aja ya. Bukan hanya untuk ya udah yang penting kita bisa hidup. Tapi di sini adalah langkah awal dengan kita sadar, tarik nafas ini loh, kita sadar 1, 2, 3, 4, ditahan 1, 2, 3, 4 dan dihembuskan 1, 2, 3, 4. Dalam aktivitas apapun kita menyadari nafas kita dan kita ada rasa syukur bahwa hal sekecil ini udah semesta berikan loh ke kita, udah Tuhan berikan ke kita. Jadi apapun yang memenuhi pikiran kita, yang menyedihkan hati kita bisa buang itu, atau mungkin buang masih terlalu susah ya, kita bisa menyadari hal tersebut, gangguan tersebut, dan kita setelah menyadari, kita syukuri, dan kita lepaskan. Jadi trauma itu bukankah suatu pengalaman emosional yang ditandai oleh kita masih susah untuk menerima diri, toh. Nah, disinilah penerimaan diri kita berupa ya kita punya nafas. Sekalipun kita menjudge diri kita punya, ya ini yang membebani, yang memenuhi pikiran kita, tapi kita punya nafas ini loh. Nah, ini show, aku masih punya satu pertanyaan pertanyaan yang muncul ke permukaan selagi kita lagi ngobrolin ya. Karena aku kan juga melatih untuk berusaha mindful sehari-hari gitu ya. Dan kalau aku ngelihat perbedaan kita, bukan perbedaan, tapi ngelihat bahwa show sudah ada di bagian di mana show mengajarkan Mitra Yoga Show gimana caranya untuk melatih mindfulness. Jadi show ada di gimana ya? Show sebagai praktisi yang lebih intensif lah kalau dibanding sama aku gitu. I would say gitu ya. Pertanyaan aku, kalau show sendiri tuh sebenarnya tuh masih punya ini nggak sih? Masih punya kesulitan untuk menjalani hidup secara mindful atau itu kayak udah bisa dibilang mayoritas hari-harinya show? Karena sekali lagi meskipun aku sharing ke teman-teman aku tentang mindfulness gitu ya, aku juga selalu bilang ke mereka gitu, ini
susah mudahnya itu ya setiap orang akan menemukannya jalan sendiri-sendiri gitu loh. Tapi aku cuma bilang ya ini adalah jalannya gitu loh untuk mengenal diri sendiri, mencintai diri sendiri dan untuk bisa memberikan cinta ke sekitar juga gitu. Tapi kalau show yang sebagai praktisioner yang juga membagikan ilmu ini, kalau di hidup show sendiri tuh kesulitan nggak sih show? Pengetahuan ini membuat diri show melihat tantangan sebagai suatu hal yang menghidupkan. Dalam arti daripada kita bosan ya, sebenarnya bosan itu kan lebih nggak enak daripada kita kan. Nah, disitulah melihat hal ini sebagai tantangan yang setiap hari akan mewarnai harinya show. Jadi dengan praktek-praktek self-healing melalui yoga, mindfulness, itu memberikan waktu bagi show untuk lebih mengenali diri. Ada ini nggak show? Ada perasaan takut nggak yang muncul ke permukaan kalau di saat show mengambil yang tadi kita udah mau ngomongin, sekarang dunia itu sangat hektik ya, semuanya tuh serba cepat gitu ya. Tapi kita yang berusaha untuk secara sadar dan proaktif untuk bilang enggak, gue nggak mau ke bawah arus. Ada nggak sih rasa ketakutan yang di dalam diri show yang menyeakan-kan, wah ini gue kalau selambat ini atau gue kalau take time selama ini kayaknya gue bakal ketinggalan kereta nih gitu. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Ada, namun perasaan seperti itu jika kita terima aja ya, justru itulah yang akan mengakibatkan trauma nanti. Jadi disinilah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, bahwa menjadi perlahan kita untuk berhenti sejenak itu bukan berarti kita mundur atau didului oleh orang lain. Justru kayak ibarat mainan yang ini loh Kak Bayu, kita mundur sejenak untuk bisa berlari. Ketapel. Itu namanya apa ya? Ketapel.